Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dulur di channel kami Ceng Aisyah. Kini kami ingin menayangkan perjalanan ziarah Banten dari grup Al Khairiyah Ciputat, Kota Tasikmalaya dulur. Simak video selanjutnya. Dari kampung halaman kami berangkat insya Allah sebelum duhur karena ingin menjelang duhur di Kota Manonjaya, di Kaum Manonjaya, di sambil menunggu bus pariwisata. Dan inilah mulai awal perjalanan kami 16 Januari 2026. Rombongan kami terutama dari anak-anak Madrasah Al Khairiyah Ciputat, mulai dari Santiah, dilanjut untuk mobil kedua para santri pakai mobil pickup hitam lur, langsung menuju Kota Manonjaya. Oke lur, ciao, kita tibalah di Kota Manonjaya sehingga kami bisa berkumpul setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Jama Taklim. Alhamdulillah si biru bur kelolet-keloletnya. Nah inilah si biru bus pariwisata yang kita tunggu-tunggu, dan akhirnya tibalah saatnya kita kumpulkan para jamaah dari santri-santriah Al Khairiyah Ciputat dan juga para ibu, para bapak. Ada sebahagian masyarakat yang ikut melaksanakan ziarah ke Banten. Inilah sosok sesepuh kita yang ingin memimpin berjalannya ziarah 3 hari ke Banten dulur. Sekaligus kita panggil para jamaah, bagasi masih kosong lur. Para santri mulai berdatangan dan di absen satu persatu untuk menduduki tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita berjalan menuju perjalanan kita. Doanya lur, semoga selamat sampai tujuan dan mendapatkan berkah. Dan kami doakan yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang melimpah dan juga kesehatan lahir dan batinnya. Oke dulur, simak video selanjutnya. Kurang lebih 2 jam perjalanan kami dari Kota Tasikmalaya, dan kini kami sudah tiba di Kota Garut, Limbangan, tepatnya di Kampung Cibiuk. Disinilah ada beberapa sosok para waliullah, diantaranya Syekh Jafar Shiddiq dan juga Syekh Abdul Jabar yang akan kita ziarahi. Nah, kesempatan kali ini para rombongan kami ajak menuju ke makamnya Syekh Jafar Shiddiq yang ada di sebelah atas pemakaman kedua. Setelah berziarah dan tidak bisa diliput atau ditayangkan, kami turun laju menuju ke terminal bus pariwisata. Sambil kita beristirahat dan makan sore dulu. Jadi di sini pukul 4 sore. Selanjutnya setelah kita habis istirahat dan kita laju melanjutkan perjalanan ke Kota Tangerang, di mana tepatnya di Masjid Al Istiqlaliyah, yaitu menuju ke Abah Uci yang ada di Cilongok. Oke dulur, perjalanan kami kurang lebih 4 jam untuk menuju Kota Tangerang. Simak video selanjutnya, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Setelah kita duduk di kursi yang terasa tegal, lur, kita ajak para penumpang untuk istirahat di rest area. Dikarenakan cuaca agak hujan, jadi enaknya kita ngopi bareng dulur. Nih yang jamaah santri laki-laki pada ngopi di satu tempat di rest area, dan juga para santriah khusus itu makan-makan di sebelah sana. Dan setelah usai melaksanakan istirahat yang cukup, kurang lebih kita setengah jam kita istirahat, dan para penumpang kita ajak masuk kembali ke bus dikarenakan perjalanan masih jauh untuk menuju. Nah, ini driver handal lur, Pak Adul, driver handal kita yang ingin mengajak kita ke Cilongok Al Istiqlaliyah Tangerang. Oke dulur, selanjutnya tibalah kita ini di Terminal Cilongok pada pukul 11 malam atau pukul 23. Nah, kita turun dan ajak semua jamaah untuk membawa bekal dan baju secukupnya, dikarenakan di sini kita mau nginap. Pukul 11 kita nginap, nanti setelah subuh kita lanjut perjalanan menuju ke Banten. Dan para jamaah dan juga para santri semuanya kita ajak masuk ke halaman atau lokasi pemakaman. Kita berziarah dulu. Setelah berziarah kita istirahat di lokasi pemakaman yang ada di Tangerang, Cilongok Pasar Kemis. Nah, biasa kalau pada ibu-ibu pada ribut nih nyari tas masing-masing, ada yang ketuker, ada yang gitulah. Biasa pada ibu-ibu udah pada maklum semuanya, sudah pada tertib. Baju kita ajak masuk ke lokasi halaman masjid dan kita melaksanakan berziarah dulu ke makomnya Abah Uci bin Abu Yadimyati yang ada di Cilongok Tangerang. Masya Allah, keindahan Tangerang sungguh luar biasa lur. Ini ada monumen atau tugu Banten yang sengaja diciptakan di Cilongok di sini, mirip dengan tugu yang ada di Banten nanti yang ada di Masjid Agung Banten. Dari sinilah para jamaah semua kita ajak masuk untuk melewati halaman dikarenakan jalannya agak licin, dan kami berikan perhatian agar berjalan hati-hati dulur. Selanjutnya para santriah dan juga para santri dan jamaah sekalian dari rombongan kami Al Khairiyah Ciputat kita ajak masuk ke sebelah timur Masjid Kanoman. Nah, sebelah timur Masjid Kanoman kita ajak berziarah. Nah, ini kita lagi bertawasul dan berziarah di makomnya Abu Ya Uci yang ada di Cilongok. Semoga yang menonton video ini mendapat keberkahan dan mendapat manfaat dari kami, menjadi tayangan yang penuh hikmah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, ziarah kedua kita sudah selesai di makomnya Abu Ya Uci. Laju kita beristirahat masing-masing, yang santriah dan juga ibu-ibu naik ke lantai kedua, dan yang laki-laki, rombongan laki-laki dan para santri di masjid Kasepuhan yang ada di serambi masjid kita pada makan dulur. Waduh, ini lahap banget nih para santri. Ya
Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Istiqlaliyah Cilongok, dan para jamaah kami ajak untuk bersiap-siap menuju ke parkiran Lur, karena perjalanan masih jauh. Nah, inilah para santriah yang pakai seragam hitam putih, sudah segar, sudah pada mandi, sudah siap untuk melanjutkan perjalanan ke Banten, yaitu yang akan dituju Makom Syekh Maulana Yusuf yang ada di Banten Lama. Nah, ini dulur yang kita ucapkan tadi, kita memasuki kaca-kaca Sultan Maulana Yusuf. Dan di sini alhamdulillah kurang lebih perjalanan 1 jam dari Tangerang Cilongok. Kini kami sudah bisa memasuki area parkir, dan di depan kami ada satu unit bus pariwisata yang telah mendahului kita. Nah, inilah dulur parkiran yang ada di Sultan Maulana Yusuf, kelihatan agak-agak kosong. Biasanya kalau menjelang siang parkiran ini penuh oleh peziarah-peziarah dari luar kota. Selanjutnya rombongan setelah dikondisikan, diturunkan dari bus pariwisata, laju kita ajak untuk masuk ke area pemakaman sebelum melaksanakan istirahat. Dikarenakan mumpung masih lowong di area pemakaman, jadi kita bertawasul dan berziarah sangat-sangat tenang gitu Lur. Terus tonton video kami sampai habis. Mudah-mudahan yang menonton video kami Allah memberikan kemurahan rezeki dan kesehatan badan jasmani maupun rohani. Baik dulur, setelah kita mengajak para santri dan santriah, khususnya umumnya para peziarah yang ingin berziarah, kita masuk dari pintu utama, yaitu dimana di sini ada plang yang menandakan nama Waliullah Sultan Maulana Yusuf. Dan oleh penjaga makam kita diarahkan untuk langsung memasuki area pemakaman. Nah, setelah kita masuk, kita bertawasul dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua hajat kita terkabul, di mana kita pada mempunyai beban hidup, yaitu yang paling utama yang kita pinta, semoga kita diberikan ampunan dan dijadikan ahli taubat, terutama dikala kita di akhir hayat nanti kita mendapatkan husnul khotimah. Itu yang terpenting Lur. Dengan tawasul kita kepada para arwah yang sangat mulia, mudah-mudahan segala hajat kita bisa tercapai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan putra-putri kita soleh-soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah beres berziarah, laju kita kembali ke terminal atau parkiran yang ada di Banten Lama Sultan Maulana Yusuf. Sambil kita beristirahat, ngopi dan sarapan, laju kita melanjutkan perjalanan ke Masjid Agung yang dimana jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah sampai di lokasi terminal angkot yang menuju ke Masjid Agung, para jamaah atau penumpang bus pariwisata Setia Jaya Trans kami turunkan dan kondisikan di tempat yang bisa berkumpul, dikarenakan kita akan berjalan kaki untuk menuju Masjid Agung. Ya, itulah permintaan dari para penumpang. Katanya udah mau jalan kaki aja kalau jaraknya dekat. Ya, saya sebagai panitia ikuti aja kemauan para jamaah sekalian. Kita ajak jalan kaki kurang lebih 1 kilo Lur, 1 kilo atau 1000 meter dari parkiran menuju ke Masjid Agung. Nah, ini nih para jamaah yang segar bugar berjalan di pagi hari
di bawah pohon-pohon yang rindang. Kita menuju ke halaman Masjid Agung. Terus tonton videonya lur. Selamat menonton. Barokallah. Nah, inilah yang diceritakan tadi. Kita sampai di halaman Masjid Agung. Masjid Agung Sultan Hasanuddin. Dan sebelum kita masuk, kita foto dulu cekrek. Yo hola. Nah, terus. Launan Bu, kepada jarah. Mulai naik ibu nih para jemaah ngadak barokah naik besok. Yang dianteng dan ibu naik satu kalimat barokah orang Tasik ya. Lagi nih acara di Tasik maka ibu alhamdulillah. Ya launan ibu Haji ya di Tasik maka alhamdulillah. Perak tukar 1000 perak di Tasik maka ibu alhamdulillah. Alamin orang Tasik ibu balik dia. Ya di jantung lah orang Tasik. Oh ini anyar launan. Ya, sok launan nah, mana? Nyandak barokah neng, yang mau jalan neng ya, mulai naik, ambil barokahnya neng, yang mau jalan sok ibu. Ya, 500 perak, tas 1000 perak. Tasik, maka ibu sedekah halan orang Tasik kepada jalan neng. Ya mulai naik orang Tasik disiapkan halan neng. Wasabi aja. Nah, sampailah di puncak Gunung Santri dulur. Setelah kita beristirahat sejenak di warung yang menjual pok karewet. Di Gunung Santri itu ada khas minuman yang disebut pok karewet dulur. Ya, asing itu. Nah, ini para jamaah sudah tiba di puncak Gunung Santri di depan makam Syekh Muhammad Sholeh. Jadi kita berbicara bersama. Buah habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awwali muhtarimi ya rabbi bil mustafa kallim maqasidana waghfir lana mamadaya wasi'al karami alina sallallahu wasallam rabbuna ala rasul habibina wa syafirina
wa qada'i hajati batina. Setelah selesai berziarah, kita turun ke terminal dan sebagian ada yang mengisi perut dulu, Rul. Di antaranya saya juga habis ngisi perut dulu nih sama Bang Aceng, karena kan dari pagi belum sarapan dulu. Lagi imam, dedenya lagi imam. Bawa anaknya Tos. yang ingin berziarah. Laju perjalanan kita setelah dari Gunung Santri, kita menuju ke Merak, ke Syekh Jamaluddin Merak. Dan ini terminal yang ada di Merak. Harus dari terminal ke pemakaman atau ke Masjid Syekh Jamaluddin harus melewati jembatan yang ada di dermaga, Lur. Nah, itu terminal bis yang di bawah. Kami ini ada di jembatan layang di atas kurang lebih 500 meter dari parkiran menuju masjid atau pemakaman Syekh Jamaluddin yang ada di Merak. Inilah para santriah yang berseragam hitam putih. Semuanya pada sehat, gak ada yang kata lelah. Langsung menuju ke makomnya Syekh Jamaluddin yang ada di Merak. Simak video selanjutnya untuk menonton. Terima kasih. Dan semua rombongan juga para jamaah tibalah di halaman masjid pemakaman Syekh Jamaluddin yang ada di Merak. Laju kita ajak semua jamaah dan para santri untuk berziarah dulu dan bertawasul. Setelah kita usai melaksanakan sholat asar di Masjid Jamaluddin, laju kita berjalan lagi menuju Terminal Mengger, di mana kita akan menuju lokasi Batu Quran dan Cikaduen, yaitu Syekh Maulana Mansuruddin. Alhamdulillah sebelum maghrib kita sudah tiba di Terminal Mengger. Dan di sini disediakan angkutan kota setiap satu unit berisi 12 orang, muat 12 orang. Pak Naif ya loyo. Kalau ngutu aja kan apa? Pemulamun tadi ke Gunung Santri. Iya, Bang ada. Oh, enggak kaya. Kaya tak lama. Mana nu acan no? Itu acan. Acan atuh ieu pas 1 2 3. Ya sok dihitung we ya. Tah si teteh. Itu kalau tuh kada itu siapa li? Atuh geus urang kene gitu teh. Ya masa-masa diangkot di Jemaah Ida. Aduh. Dibacaan dia mah Ida euy. Kabarengan Mantap pokoknya. Di mana? Tasik. Supir angkot ojek. Pokoknya mah nu ieu mah mau diedit ceuin ya keur baca coy ya. Mau diedit ya mah. Sip lah. Dia mah asli. Tanda apa gitu? Isukan buka akunnya. Langsung.
Ada licin yang alipel Yuna. Iya, bisa tinggal di. Ya, sepuh tadi ya. Tadi ngajelaskan silsilah. Setelah kita usai di Batu Quran, laju kita menuju ke pemakaman Syekh Maulana Mansuruddin. Kalau tadi di Batu Quran itu Patilasan, yang di Cikaduen itu makomnya Syekh Maulana Mansuruddin. Dan sebelum melaksanakan ziarah kita pada sholat isya dulu. Laju kita ajak jamaah untuk berziarah. Setelah beres berziarah, turun terminal menuju angkot kembali. Dan ini lokasi depan masjid di kaca-kaca dulu. Jadi makamnya di sebelah atas. Mohon maaf tidak bisa kami liput. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita di perjalanan ziarah Banten di Al Khairah Ciputat Group. Terima kasih sudah menonton.